warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Farid SPDI, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru atau PPG dalam jabatan Institusi LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, angkatan kedua tahun 2021, dengan nomor peserta ujian 351 539 000 544. Kemudian untuk NIM PPG 06 05 08 21 127. Berikut merupakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja dalam program PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam angkatan kedua LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selamat menyaksikan. Gerak. Sebelum masuk kelas, bersalaman terhadap Pak Guru terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anakku kelas 7K hari ini? Baik. Sehat-sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua tadi hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Mari kita awali dulu kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan menundukkan kepala, berdoa semoga pembelajaran kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin salah teman kalian, yaitu Anis. Silakan untuk Anis pimpin doa teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran kita. Silakan duduk dengan tegak. Ya, oke, tegak harus santai. Kemudian tangan di atas meja, ya, dengan seperti ini. Ya. Tanda buktinya kalian sudah siap untuk belajar PAI pada pagi hari ini. Nah, oke. Apa kabarnya 7K? Tepuk 1. Hore. Bagaimana kabar kalian 7K? Tepuk 2. Yes, setuju Kak. Ya, luar biasa.
periksa dulu kehadiran kalian. Hari ini Senin 29 November 2021. Yang saya panggil harap mengacungkan tangan ya. Takdirah. Apa sih? Anis. Alhamdulillah ini yang kita masuk ya. Satu kali ini satu karena saya. Baik anak-anak, rahimakumullah. Berikutnya setelah Pak Khalid memeriksa kehadiran kalian, lalu silakan kita membaca satu ayat yang berhubungan dengan kita hari ini mau baca apa anak? Iman kepada malaikat Allah. Oke, kita simak untuk satu ayat berikut ini. Sangat pendek dan ini juga seringkali juga kita baca. Mungkin untuk kepada Andi silakan bikin teman-temannya lagi untuk bantu sambil membaca bersama-sama ya. Ayo masuk ke depan. Itu potongan ayat dari Quran surah Az-Zalzalah ya. Pastinya kalian sudah hafal ya Az-Zalzalah. Itu silakan. Bismillah dulu bersama-sama. Ayo ikut kamu dulu baru ikuti yang lain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikuti dulu, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya Pak, baca. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk anak-anak. Oke, karena Kak Anis maju, maka Pak Khalid memberikan hadiah ini ya. Siapa yang mendapatkan poin paling banyak hari ini, maka hadiah pertama adalah silver pin. Ya, silakan Mas Rifan sama Mbak Anis maju untuk menerima hadiah karena sudah berani mungkin teman-temannya ya. Hadiah utamanya cangkir saya cuma satu. Itu karena apa? Maka siapa yang terbaik hari ini maka yaitu yang mendapat cangkir ya. Silakan, ayo. Ini ya. Oke, silakan, terima kasih ya. Oke, tepuk tangan anak untuk yang jangan dulu. Baik. Anak-anak rahimakumullah, kenapa sih perlunya kita ini meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah? Satu yang paling utama perlu diingat, kita kan tidak bisa melihat malaikat ya. Bisa nggak kita melihat? Ya. Karena malaikat dalam wujudnya, bentuknya alias kasar, alias tidak, tapi kehadirannya mampu membuat kita ini akan terus termotivasi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan perilakunya, karakternya, sifatnya malaikat. Yang paling utama dari karakter malaikat adalah malaikat karena diciptakan dari cahaya. Nah, seperti itulah Allah menciptakan malaikat yang tidak bisa dilihat karena itu diciptakan dari nur atau cahaya. Tetapi malaikat itu punya sifat yang paling mulia. Karena apa? Mereka itu tidak pernah membangkang, tidak pernah membantah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu selalu dilaksanakan. Makanya karakter utama malaikat adalah selalu patuh, taat pada perintah.
Itulah yang harus kita jadikan motivasi agar kalian sebagai generasi muslim dan muslimah meniru, meneladani. Walaupun mereka tidak tampak, tetapi karakternya, sifatnya harus kita tiru. Perilaku kita harus jadi contoh sebagai seorang muslimah yang baik. Lisan kita yang baik, ya, perbuatan kita yang baik. Anak-anak rahimakumullah, ya. Bagaimana kita akan mempelajari pembelajaran pada kali ini? Ya, kita harus ingat bahwa, ya, kan tadi malaikat itu diciptakan dari cahaya, ya. Kita tidak bisa melihat, tapi bisa kita rasakan. Ketika kalian diajari oleh guru tentang bagaimana malaikat dan tentang perbuatan kita, tadi yang sudah dibacakan, di situ tertera dengan jelas kalau kamu melakukan kebaikan, kalau kamu melakukan keburukan seberat biji zarah, maka pasti ada balasannya. Makanya ketika kita ngomong adanya baik dan buruk, pasti ada malaikat yang mencatat. Malaikat apa, anak? Oke dan tuh, Mas Rian, sholat, catat oleh malaikat oke. Paham? Ketika apapun yang kita perbuat, yang kita keluarkan dari diri kita, baik lisan, perbuatan, itu sudah kita ibaratnya rapotnya perbuatan kita itu selalu dicatat oleh malaikat roket dan paham. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak rahimakumullah, untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini adalah kompetensi yang akan dicapai, ya. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada kesempatan pada hari ini adalah memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Ya, ini kompetensi dasar kita. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kita hari ini ada 5 tujuan pembelajaran. Ya, yakni yang pertama, siswa dapat menyimpulkan pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, menganalisis dari nakli dan akli tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, menganalisis tugas-tugas malaikat. Yang kelima, menyimpulkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. Yang kelima, menyimpulkan perilaku beriman kepada malaikat. Ya, ini kompetensi dasar dan tujuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian anak-anak yang berikutnya, secara umum, ya, tahapan kegiatan yang akan kita lalui pada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama nanti pembukaan, ya, kemudian ada kegiatan inti yang meliputi ada mengamati, kemudian menanya, mengeksplorasi, ya, kemudian ada mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan, yang terdiri dari 5M, pendekatan saintifik, tetapi saya pakai metode mind mapping untuk bisa mempercepat pemahaman kalian tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Ya. Kemudian anak-anak rahimakumullah, untuk penilaian yang akan saya lakukan pada pagi hari ini adalah meliputi penilaian sikap. Nanti saya observasi, ya. Kemudian ada penilaian pengetahuan, ya. Lalu yang berikutnya ada penilaian keterampilan, ya. Ya. Mana yang mau satu yang mana? Ya, satu. Enggak. Mau dua yang mana? Dua. Oke. Tiga yang mana? Tiga. Mau empat? Mau 5? Mau 6? Mau 7? Oke, ya. Dekat. Alhamdulillah. Ayo Mas, ya, masih satu ambil kursi. Anak-anak rahimakumullah, kenapa sih perlunya kita ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah? Satu yang paling utama, perlu diingat, kita kan tidak bisa melihat malaikat, ya. Bisa nggak kita melihat malaikat? Ya. Karena malaikat adalah wujudnya, bentuknya alias kasat, alias tidak. Ya. Seperti wujud yang apa, anak? Yang tidak terlihat. Seperti wujud apa kayak dalam ilmu IPA?
Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Ya, betul? Seperti itu juga malaikat. Nah, kita harus termotivasi agar kalian walaupun tidak bisa melihat malaikat, walaupun kita tidak tahu di mana malaikat, tetapi kehadirannya mampu membuat kita ini akan terus termotivasi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan perilakunya, karakternya, sifatnya malaikat. Satu yang paling penting, yang paling utama dari karakter malaikat adalah malaikat karena diciptakan dari cahaya. Kamu bisa melihat cahaya kan? Ini tidak ya, tapi bisa dirasakan nggak? Seperti apa cahaya? Dalam ruangan ini kita seperti apa? Bola lampu ya, ini lampu kita bisa melihat karena ada cahaya. Yang paling besar kehidupan cahaya kita dari apa, Nana? Nah, seperti itulah Allah menciptakan malaikat yang tidak bisa dilihat karena itu diciptakan dari nur atau cahaya. Tetapi malaikat itu punya sifat yang paling mulia. Karena apa? Mereka itu tidak pernah membangkang, tidak pernah membantah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu selalu dilaksanakan. Makanya karakter utama malaikat adalah selalu patuh, taat pada perintah Allah. Itulah yang harus kita jadikan motivasi agar kalian sebagai generasi muslim dan muslimah meniru, meneladani. Walaupun malaikat tidak tampak, tetapi karakternya, sifatnya harus kita tiru. Perilaku kita itu harus jadi contoh sebagai seorang muslimah yang baik. Lisan kita yang baik, ya, perbuatan kita yang baik. Nah, itu harus kita jadikan motivasi untuk kita semuanya. Nah, silakan amati sebuah gambar anak-anak. Gambar apa itu? Sudah? Nah, kira-kira maknanya dengan iman kepada malaikat apa? Memperbanyak apa? Nah, berarti meneladani terhadap perilaku beriman kepada malaikat. Apa tadi yang mencari kebaikan? Jadi senantiasa memperbanyak apa anak ini tadi? Gambar orang. Nah, ya. Kemudian apa lagi anak itu? Gambar apa anak? Ada banjir ya? Iya. Banjir, terus karena banjir sehingga kehidupan menjadi sulit ya. Kira-kira hubungannya dengan malaikat apa anak? Nah, kali ini kita juga sedang musim hujan. Malaikat siapa yang mengatur musim hujan? Mengatur cuaca. Bisa dipahami? Karena ada gambar. Karena sekarang sudah musimnya musim hujan, yang mengatur segala cuaca, musim, rezeki adalah malaikat Mikail. Saya akan sedikit mengulas, ya. Itu ada potongan, ya, anak kejujuran seorang santri. Ya, dikisahkan para santri sedang memperbincangkan tentang gayanya selalu mengemaskan santri. Mendengar perbincangan santri itu memanggil mereka. Kepada para santri, Sanjaya berkata, ambillah burung-burung ini, lalu sembelihlah di tempat yang tidak ada satupun mengetahuinya. Ya, ambil burung, lalu sembelihlah burung ini ketika di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahui. Nah, itu perintah kiainya. Lalu para santri bergegas membawa burung yang diberikan sang kiai dengan pisaunya, dengan pemotongnya sekaligus. Apa yang diperintah oleh kiainya? Mereka menyebar ke seluruh tempat, ya, yang dianggap sepi. Ada yang pergi ke belakang rumah. Dengan bangga mereka kembali membawa burung-burung yang sudah dipotong. Sementara ada satu santri kembali dia membawa burung yang masih hidup. Semua santri mengejeknya dengan berkata, dasar santri kesayangan, takut ya tidak berani memotong burung. Si santri ini pun diam saja sambil menuju rumah sang kiai. Lalu sampai di rumah sang kiai, para santri berkata, Kiai, kami sudah melakukan apa yang Kiai perintahkan, kecuali satu santri ini. Ternyata santri yang selama ini Kiai sayang adalah seorang penakut. Nah, itu ejek santri yang lain kepada santri itu.
Kemudian sang kiai bertanya kepada si santri yang tidak memenuhi perintahnya itu, kenapa kamu tidak memenuhi perintahku? Lalu jawab santri, Kiai, bagaimana saya bisa memenuhi permintaan Kiai sementara saya tidak menemukan tempat yang tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat melihat. Sang Kiai meminta penegasan lagi, tolong jelaskan mengapa kamu tidak memenuhi perintahku. Lalu santri ini dengan tegas menegaskan, di dunia ini tidak ada tempat yang sepi dari penglihatan Allah. Dan malaikat raqib dan atid selalu mengawasi apa yang dilakukan manusia. Atas dasar itulah saya tidak bisa memenuhi perintah Kiai. Sang Kiai dengan bangganya mengatakan kepada santri yang lain, saya sangat menyayangi santri ini karena dia jujur. Siapa yang jujur akan saya sayang. Semua santri tertegun mendengar pernyataan sang Kiai. Nah, untuk itu silakan untuk masing-masing kelompok ya membuat satu pertanyaan yang terkait dengan gambar dan teks yang tadi saya sampaikan, hubungannya dengan meneladani ketaatan malaikat. Ya. Satu kelompok membuat minimal 2 pertanyaan. Silakan anak berpikir, buatlah pertanyaan minimal 2 pertanyaan tentang iman kepada malaikat. Dari kelompok apa ini? Nah, tulis kelompoknya biar Pak Hari tahu. Yang lain sudah, banyak tahu sudah selesai, nggak berkurang. Ayo, teks selesai. Kelompok 7 pertanyaan. Kelompok apa ini? Kelompok 5 pertanyaan. Keempat. Ada 6 pertanyaan. Keempat, ada 6. Kelompok 2. Ada 3 pertanyaan. Tidak kreatif kelompok 2 aja. Oke. Kelompok 4. Berapa pertanyaan? Kelompok 6. 3 pertanyaan. Kelompok 4. Kelompok 1. 2 pertanyaan. Nah. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 berapa pertanyaan? 8. Ada 8. Awalnya kan katanya. Dari kelompok 5 Dan saya Celenis Malaigrasi absen 8 dari kelompok 5. Kami ingin bertanya, apakah kalian berkenan untuk melihat hasil karya mind map tentang iman kepada malaikat Allah yang telah kami buat? Ya.
Jadi ini adalah hasil karya mind map tentang iman kepada malaikat Allah yang telah kami buat. Tema dari mind map ini adalah angkasa. Kami akan menjelaskan sekilas tentang pertanyaan dari kelompok 3 yang tadi telah ditanyakan kepada kelompok kami. Yaitu yang pertama adalah apa sih itu iman kepada malaikat? Jadi, iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dan cahaya dari cahaya atau yang biasa disebut dengan nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Pertanyaan kedua yang tadi ditanyakan adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama adalah selalu bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa api neraka. Yang keenam, selalu menjauhi niatan yang buruk dan perkataan fasik. Sekian presentasi yang dapat kami berdua sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu udah ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Syartaki, absen 9, kelompok 4. Saya Muhammad Irfan Hakim, absen 26, kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kelompok 4. Apakah kalian bersedia untuk menerima penjelasan kami? Yang pertama, malaikat yang wajib dikenal ada 10. Malaikat terbuat dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Contoh perilaku iman pada malaikat Allah Subhanahu wa taala antara lain selalu mentaati perbuatan selalu hormat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani segala perintahnya dan berusaha untuk bersikap jujur. Pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil mind map dari kelompok kami. Saya dari kelompok 7, nama saya Reza Dina Ramadan, absen 32. Pertanyaan pertama dari kelompok 4 adalah apa pengertian iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam. Pertanyaan kedua dari kelompok mengapa kita harus meneladani malaikat? Karena malaikat adalah makhluk yang senantiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan melakukan satu refleksi anak-anak. Ya, coba diperhatikan.
hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah kita pelajari dari awal mulai akhir. Ya, satu, kita memerlukan sebuah analisis. Apakah pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini, apakah ada guna dan manfaatnya untuk kalian? Kita mempelajari tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sejatinya adalah anak-anak, yaitu untuk ya bagaimana kita meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah, terutama pada dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara lisan maupun perbuatan. Hal-hal yang sudah baik, yang sudah kita lakukan, ya, perlu kita tingkatkan kalau bisa. Hal-hal yang tadi kurang baik dalam pembelajaran kita, lain waktu jangan seperti itu. Anak rahimakumullah, perlu diingat sekali lagi, kalian harus berupaya untuk jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman, ya, untuk meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Terutama tadi kita harus ingat pada dalilnya apa nana? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik anak-anak rahimakumullah. Kemudian untuk penguatan materi kita pada pagi hari ini adalah, dan yang terakhir anak-anak, ya, bagaimana penguatan kita pada iman kepada malaikat. Tentunya ya beberapa hal yang bisa kita pedomani anak-anak, ya. Yang pertama, silakan bisa dilihat pada layar, ya, semuanya ada depan dulu, balik badannya. Contoh, ya, contoh perilaku iman kepada malaikat. Di sini yang pertama, iman kepada malaikat Jibril apa anak? Selalu berusaha mencari dan memohon hidayah pada Allah. Ya, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Ya, lalu iman kepada malaikat Mikail, bagaimana kita meneladaninya? Berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Ya, ini untuk orang dewasa. Untuk kalian yang nanti kalau sudah dewasa, bagaimana meneladani malaikat Mikail? Maka harus bekerja keras, ya, mencari rezeki yang halal. Apapun itu nanti kamu cita-citanya, apapun nanti itu profesimu, kamu mau jadi apa, cita-citamu apa, maka berbuatlah jujur di mana saja. Paham ya? Tunjukkan karakter jujur terhadap siapapun, ya, pada orang tua, pada teman, kepada, ya, karena orang yang sekali saja dusta, maka selanjutnya orang ini kadang-kadang kita apa? Tidak dapat dipercaya lagi, ya kan? Misalnya seumpama kamu berbohong sama Asa, maka seterusnya Asa akan tahu bahwa kamu punya sifat pembohong, bijuan, dusta. Nah, gitu ya. Kalau kepada Israfil bagaimana? Selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru hara dunia. Israfil apa tugasnya anak? Meniup. Berarti apa? Berarti kita mohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah. Lalu terhadap Israel, apa tugasnya malaikat Israel? Mengambil nyawa, ya. Yang mengambil nyawa manusia. Berusaha untuk apa? Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa. Bukan nakir, bagaimana? Selalu mohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur, ya, dan diringankan dari siksa kubur. Bukan nakir. Kemudian kalau malaikat rokib memiliki niat, lesan, perbuatan yang baik. Kalau malaikat atid, kebalikannya, ya, menjauhi niat, perkataan yang kotor, perbuatan tercela, dan menjauhi perilaku yang tercela. Malaikat itu juga bagaimana? Nah, mohon kepada Allah agar bisa dimasukkan surga dengan aman. Yang terakhir kepada malaikat Malik. Apa tugasnya malaikat Malik? Nah, penjaga neraka. Kebalikannya, mohon kepada Allah agar terhindar dari sisaan neraka. Bagaimana kalau kamu tidak inginnya itu, maka harus diimbangi
dengan satu, mohon kepada Allah terhindar dari api neraka. Dua, banyak berbuat kebaikan. Tiga, memperbanyak amal ibadah. Sebagai penilaian untuk sejauh mana kalian mengetahui pengetahuan, ya, masing-masing kelompok akan saya beri 1 LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya, dikerjakan langsung nanti dikumpulkan. Dari itu saya bagi dulu untuk masing-masing kelompok dapat langsung ditulis nama-nama kelompoknya. Itu kan nama, ya, nama-nama kelompoknya ditulis. Langsung dikerjakan diskusi. Waktunya satu, boleh. Tepuk 2. Yes, setuju Kak. Baik anak-anak, setelah selesai pengumpulan LKPD, sudah selesai semua, ya? Sudah. Itu. Baik, berikutnya Pak Said akan menyampaikan, ya, untuk kegiatan pembelajaran kita selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan tetap, ya, mempelajari tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah, tetapi dengan KB yang berbeda, yakni menyajikan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, tahapan-tahapannya insya Allah nanti secara umum kita akan melakukan penilaian untuk pada tahap keterampilan untuk KB keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Dan berikutnya anak-anak, Pak Farid akan mengumumkan untuk reward kelompok terbaik pada kegiatan pembelajaran ini. Ikut untuk 3 kelompok terbaik pada hasil produk Colorful Man sebagai berikut. Terima kasih. Jadi waktu nomor 1 Cukup, Pak. Apa? dan tempat ballpoint, ya. Kita akhiri anak-anak dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan barokah, ya, dari apa yang sudah kita lakukan. Mari kita baca al-asr bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita kembali lagi di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.